Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, yang dengan rahmat-Nya kita kembali dipertemukan dalam kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat Duta Ilmu, setelah kita menyimak kisah Abu Nawas menghadapi pajak raja yang mustahil, kini kita akan melanjutkan perjalanan kecerdikan beliau dalam sebuah peristiwa yang mengguncang balairung keadilan. Kali ini, Abu Nawas harus berhadapan langsung dengan seorang hakim istana, simbol hukum dan kekuasaan di negeri itu. Namun, sebagaimana biasanya, kecerdikan Abu Nawas akan membuka mata banyak orang tentang makna keadilan yang sesungguhnya. Pada suatu pagi yang cerah, matahari memancarkan sinarnya ke atas menara-menara istana dan jalan-jalan kota yang mulai ramai oleh langkah rakyat. Di tengah kota berdiri sebuah bangunan megah yang dikenal sebagai Balairung Keadilan, tempat setiap perkara disidangkan dan setiap keputusan hukum dijatuhkan. Rakyat dari berbagai penjuru datang dengan harapan dan kegelisahan. Ada yang membawa keluhan, ada yang mencari keadilan, dan ada pula yang sekadar ingin menyaksikan bagaimana hukum ditegakkan di hadapan raja dan para pejabat. Sahabat Duta Ilmu, pada hari itu, sebuah kabar menyebar cepat seperti angin. Dikatakan bahwa Abu Nawas akan disidangkan oleh hakim istana atas sebuah perkara yang belum jelas duduknya. Banyak yang penasaran, sebab nama Abu Nawas selalu identik dengan kisah yang berakhir di luar dugaan. Kabar itu bermula dari seorang pejabat istana yang merasa tersinggung oleh ucapan Abu Nawas di pasar. Dalam ucapannya, Abu Nawas menyinggung tentang keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang pangkat dan kekayaan. Ucapan itu dianggap sebagai sindiran terhadap para pejabat dan hakim. Pejabat itu pun melapor kepada hakim istana, menuduh Abu Nawas telah menyebarkan keresahan dan meremehkan kewibawaan hukum kerajaan. Tanpa menunggu lama, perintah pemanggilan pun dikeluarkan. Ketika pengawal datang ke rumahnya, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Jika keadilan memang akan ditegakkan hari ini, maka aku datang dengan hati yang tenang." Balairung keadilan dipenuhi oleh rakyat. Hakim istana duduk di kursi tinggi, mengenakan jubah kebesaran. Di sampingnya berdiri para pencatat dan pengawal. Abu Nawas melangkah masuk dengan pakaian sederhana. Ia menunduk hormat, lalu berdiri tegak di tengah ruangan. "Abu Nawas," ujar hakim dengan suara berat, "engkau dituduh telah meremehkan hukum kerajaan dan menimbulkan keresahan di tengah rakyat. Apa pembelaanmu?" Abu Nawas menatap hakim dengan tenang. "Wahai Tuan Hakim," katanya, "aku hanya mengingatkan diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku bahwa keadilan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik manusia semata." Hakim mengerutkan kening. "Apakah engkau meragukan keadilanku?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak meragukan keadilan Tuan Hakim. Aku hanya ingin bertanya satu hal." Hakim mengangguk, memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. "Jika dua orang datang mengadu, yang satu kaya dan yang satu miskin, dan keduanya membawa cerita yang berbeda, kepada siapa Tuan Hakim akan lebih dulu mendengarkan?" Hakim terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tentu aku akan mendengarkan keduanya dengan adil." Abu Nawas menunduk hormat. "Jika demikian, izinkan aku menjadi saksi hari ini, bahwa Tuan Hakim telah mengucapkan janji keadilan di hadapan seluruh rakyat." Rakyat yang hadir mulai berbisik-bisik. Kata-kata Abu Nawas terasa seperti cermin yang diarahkan langsung kepada sang hakim. Seorang pedagang miskin tiba-tiba maju ke depan. Dengan suara gemetar ia berkata bahwa ia pernah mengadu tentang sengketa dengan seorang saudagar kaya, namun perkaranya tidak pernah diproses. Suasana balairung mendadak hening. Hakim menatap pedagang itu dengan wajah yang berubah. Abu Nawas melangkah maju satu langkah. "Wahai Tuan Hakim," katanya dengan lembut, "inilah kesempatan bagi kita semua untuk menyaksikan bagaimana janji keadilan itu diwujudkan."
Hakim menarik napas panjang. Ia memerintahkan agar perkara pedagang miskin itu segera dicatat dan disidangkan pada hari yang sama. Sidang pun berlangsung. Hakim mendengarkan kedua belah pihak, baik pedagang miskin maupun saudagar kaya dengan saksama. Untuk pertama kalinya, rakyat melihat bagaimana suara orang kecil benar-benar didengar. Akhirnya keputusan pun dijatuhkan. Hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti dan kebenaran, bukan berdasarkan kekayaan atau kedudukan. Rakyat bersorak kecil, sebagian meneteskan air mata haru. Sahabat Duta Ilmu, hari itu bukan hanya perkara yang diselesaikan, tetapi juga sebuah pelajaran besar tentang arti keadilan. Setelah sidang selesai, Abu Nawas menunduk dan berkata kepada hakim, "Wahai Tuan Hakim, sungguh jabatanmu adalah cahaya jika engkau gunakan untuk menegakkan kebenaran. Tetapi ia bisa menjadi api jika engkau gunakan untuk menindas." Hakim terdiam. Kata-kata itu meresap ke dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat ini menjadi pengingat bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah, bukan sekedar aturan buatan manusia. Sahabat Duta Ilmu, semoga kisah Abu Nawas berhadapan dengan hakim istana ini mengajarkan kita semua untuk berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang santun dan bijaksana, serta mengingatkan para pemegang amanah agar selalu berlaku adil dalam setiap keputusan. Jangan lupa, sahabat Duta Ilmu, untuk mendukung dakwah dan kisah-kisah penuh hikmah ini dengan menekan tombol like dan subscribe pada channel Duta Ilmu, agar tidak ketinggalan update video terbaru yang insya Allah akan terus menemani hari-hari kita dengan ilmu dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.